warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu petani sekalian yang kita cintai. Petani adalah pejuang pangan nasional Indonesia. Jayalah petani. Pekatul. Pekatulnya Bapak Ibu sekalian nggak usah yang laku dijual ya. Cari pekatul yang sisa, yang sudah nggak bisa nggak bisa dimanfaatkan lagi untuk ternak. Jadi sisa saja. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada bekatul, juga bahan-bahan seperti umbi-umbi yang sudah busuk, ketela pohon, ketela rambat yang busuk banyak mengandung karbohidrat. Jadi itu juga bisa digunakan sebagai starter, sebagai sumber energi mikroorganisme. Jadi nggak usah repot Bapak Ibu sekalian. Sebisa mungkin tidak mengeluarkan uang. Jadi semacam itu. Nah ini kita tunggu nanti sampai penuh semacam ini, dan baru kita tutup. Nggak usah rapat tutupnya, karena kalau terlalu rapat nanti dia mengeluarkan gasnya bisa lewat, jadi bisa meledak ini. Seperti itu. Kasih aja angin-angin. Jadi kita tunggu Bapak Ibu sekalian. Airnya tarik di sini. Mungkin kita tindih aja lah ini. Sekarang. Dan Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini, sudah ada yang sudah kemarin kita kerja. Kita ada 3 drum ini. Jadi ini khusus di mana bahan-bahan aktifnya, bahan organiknya yang banyak mengandung unsur nitrogen. Nah, kita lihat di Bapak Ibu sekalian ini sepertinya sudah jadi ya. Mau jadi ini. Nah, ini banyak cendawannya yang sudah Nah, ini anunya sudah, wah, sudah tidak bau ikan lagi ini. Sama sekali sudah hilang baunya ikan. Waduh, wangi seperti tape. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini drum yang satu ini banyak mengandung nitrogen karena saya pakai hijauan dari tanaman polongan, leguminose dan limbah ikan laut. Untuk ini drum pertama. Drum yang kedua ini banyak mengandung potasium. Potasium ini juga sudah mulai terurai ininya ya. Jadi sama sekali tidak ada bau Bapak Ibu sekalian. Aromanya wah, seperti aroma wine, seperti anggur. Jadi jangan sia-siakan limbah. Ini sebagai calon pupuk pupuk P, potasium. Nah, nanti disemprotkan ke tanaman maupun ke tanah pertanian. Kemudian yang di sini saya punya drum khusus kalium. Kalium ini semua buah-buahan. Semua jenis-jenis buah-buahan saya masukkan di sini. Ini sama ya. Ini malah aromanya tambah sama sekali. Waduh, sedap aromanya. Nah, ini sudah sama sekali tidak bau. Nah, ini ada daun pisang, ada tomat, ada melon. Semuanya jadi manfaat. Ada wortel. Wah, ini sudah mulai cendawannya juga sudah banyak ini. Jadi mikrobanya hidup ya. Dia yang putih-putih ini adalah cendawan dan beberapa mikroba yang tidak bisa kita lihat. Ini adalah mesin pertanian. Mikroba ini adalah alat kita, seorang petani yang kita miliki. Ya, tentunya ini pemberian yang Maha Kuasa. Kalau kita pelihara ya seperti ini, jadi menguntungkan bagi petani, membantu Bapak Ibu sekalian di usaha taninya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kita simpan. Paling tidak ini semua kita fermentasi selama 1 bulan. Lebih sangat baik. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya dicium ini masih bau, oh berarti ini energinya kurang, jadi busuk. Jadi energinya itu dari molases semacam ini. Bapak Ibu sekalian bisa nambah tetes, siramkan saja. Dosisnya berapa? Tidak usah nanya dosis, siram saja. Nggak usah khawatir, ya Bapak Ibu sekalian. Nanti dicek lagi, kalau masih bau ditambah lagi. Tambah katul bisa, tambah tetes tebu bisa. Jadi cirinya seperti itu. Kalau sudah wangi, berarti ini terjadi suatu fermentasi yang normal, kecukupan. Jadi mikroorganismenya sangat kaya di sini.
baik itu bakteri maupun cendawan yang menguntungkan, sangat kaya sehingga tidak bau lagi. Apalagi pada ikan laut ini, limbah ikan laut ini di bawah ikan laut semua ini. Hampir sebagian besar ikan laut sama hijauan. Cuma ini karena ada nanas saya gunakan sebagai starter karena banyak mengandung gula. Jadi saya gunakan untuk itu. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalnya masih bau, Ibu cukup nambahi, Bapak Ibu cukup nambahi molasses atau bekatul. Kasih saja, kemudian tambahi air dan sebagainya. Saya rasa mudah ini saja. Modalnya drum. Makin banyak drumnya ya makin banyak kita bisa panen pupuk cair. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini sederhana, tidak harus menggunakan ruang yang istimewa. Ruang terbuka juga bisa, nanti ditutup terpal atau ditutup asbes yang sudah tidak bermanfaat, kita manfaatkan semacam itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian sudah mau penuh ya, mau penuh. Nah kita lihat ini ada kepala ikannya ini. Wah ini ikan patin rupanya ini. Wah ini ikan kuniran. Ikan kuniran ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, wah ini masih ada plastik ya. Usahakan plastik jangan ikut di dalam ini ya Bapak Ibu. Karena plastik ini juga banyak kimianya. Dibuang saja, nanti jangan dibakar, di recycle ya. Kalau plastik dibakar banyak mengandung racun. Racun nanti mengganggu pernapasan dan menjadi kanker dalam tubuh kita. Sampai penuh. Bapak Ibu sekalian, ini sudah, yang putih ini adalah warna katul tadi itu. Kemudian dicampur dengan, kalau perlu ya molasses tambah lagi. Nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Nggak usah harus pakai dosis ditimbang. Yang penting 2 hari 3 hari dicek, kalau masih bau tambah lagi molassesnya. Tambah lagi molassesnya. Oke, ini sudah cukup saya rasa airnya. Kalau terlalu penuh nanti bisa bisa melebihi ini nanti karena fermentasi. Kita cukup stop airnya. Ya, kita stop. Nah Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat ini. Ini sumber energi yang luar biasa ya bagi kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada belatung seperti ini, saya lihat tadi ya. Nah ini belatung ini. Biasanya tumbuh di belatung itu datang pada pada limbah ikan biasanya. Nah ini kayak gini ini. Saya rasa ini tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian, karena belatung ini memang salah satu mikroorganisme pengurai, di mana dia makan sisa-sisa bahan organik semacam ini. Kemudian kotorannya itu sudah merupakan kotoran pupuk juga buat tanaman. Karena kalau kotoran yang keluar dari belatung ini sudah merupakan unsur sederhana yang siap diserap oleh tanaman. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir kalau ada belatung dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, belatung ini juga kalau mati, ini sebagai sumber energi, sebagai protein untuk tanaman. Nanti juga akan diurai oleh mikroba. Jadi nggak usah khawatir loh kok belatungan gitu. Nggak masalah ya Bapak Ibu sekalian. Memang itu adalah situasi alam semacam itu. Kita biarkan saja mereka hidup di sini. Ini jauhkan dari bahan kimia ya Bapak Ibu sekalian, kayak oli misalnya, kemudian semua jenis yang bahan kimia, terutama bakar-bakaran dari plastik, karena asap plastik itu nanti akan masuk ke limbah ini dan akan mencemari limbah ini. Jadi tidak boleh ada semua bahan kimia apapun di dalam proses pembuatan pupuk cair kimia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan nanti kita tunggu setelah lahan persiapan pembajakan, kita aplikasikan dari campuran pupuk organik cair mengandung nitrogen,
pupuk cair organik mengandung fosfat dan kalium. Ini kita campur jadi satu, kemudian kita siramkan di persiapan lahan yang mau dibajak, supaya tanah itu banyak mengandung bahan-bahan organik. Organik tentunya yang sudah jadi, yang sudah siap diserap oleh akar. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu semua yang bisa saya berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk seluruh petani dimanapun berada. Sukses petani, jaya petani, pejuang pangan nasional. Sukses petani!